Ini semua makanan buatan asli orang Amerika ya. Jadi gaya dan style orang Amerika ini seperti ini. Hari ini sebenarnya saya mau bikin tantangan makan tercepat bareng Mister ya. Namun si Mister sudah kabur. Dia payah benar. Tapi guys, jangan khawatir. Saya masih punya teman. Come here, Asi. Asi, come here. Come here, honey. Come here, jump here. Come here. Asi, come here. Asi, Asi, come here. Come here. Here, Asi, come here. Come here. Asi, come here. Come here. Come here. Good boy. Ini dia guys, kucing saya. Jadi dia akan mukbang bareng dengan saya ya, karena si Mister payah banget. Dia paling tidak mau kalau ambil video bersama, jadi sangat mengecewakan. Tapi saya senang karena si kucing saya ada di sini, jadi kita akan mukbang bareng. Ya kucingku, sayangku, Azi, jangan kabur ya. Aha. Nah, si kucing udah kabur. Nih guys, kentang gorengnya. Ini sepiring ya. Ini udah dikasih bumbu dan rasanya juga pasti beda ya. Terus di sini ada ayam panggang. Ini ukurannya jumbo, besar banget. Wow. Jadi ini udah dikasih bumbu juga. Dan selanjutnya ini ada kentang sama gravy. Jadi ini kentang yang sudah dihaluskan. Ini adalah makanan populer di sini. Jadi orang-orang bule suka makan ini ya. Jadi ini ada 3 jenis makanan. Jadi kira-kira saya bisa nggak atau saya mampu nggak untuk menghabiskannya? Kira-kira. Jadi mikir-mikir 2 kali. Jadi 3 makanan ini kita pesan. Jadi ini makanan bukan buatan kita, namun makanan yang telah kita pesan ya. Jadi ini kita coba. Kira-kira enak gak? Kita coba ya. Enak. Kalau di Indonesia mungkin kita makan kentang seperti ini kayak apa ya? Sebagai makanan cemilan, bukan makanan menu utama. Tapi kalau di sini ini mereka anggap sebagai menu utama. Jadi makan seperti ini bagi mereka itu sudah kenyang. Kalau kita, perut kita di Indonesia makan nasi baru bisa kenyang. Jadi beda sekali ya, gak sama. Dan yang paling populer di Indonesia, kalau makan nasi itu temannya ikan sama sayur. Tapi kalau di sini makan kentang itu temannya pasti daging atau keju. Jadi setiap negara itu punya ciri khas makanan yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda tidak suka dengan makanan kentang sebagai makanan utama, jadi harus berpikir 2 kali untuk datang dan tinggal di luar negeri. Enak juga ya. Tapi kalau menurut saya ini sebagai snack. Sekarang guys, kita coba ayamnya. Jadi saya sudah siapkan garpu sama pisau. Ini mari kita coba potong asal-asalan aja ya guys. Jadi ini biasanya cara mereka bikin itu, mereka ini ya panggang di oven, tapi mereka udah kasih bumbu lebih dahulu. Jadi mereka panggang sekitar berjam-jam, makanya hasilnya itu benar-benar matang banget, benar-benar empuk dan
tidak asal-asalan ya hasilnya. Yes. Saya udah nggak pakai saus lagi karena ini udah ada bumbunya guys. Enak banget. Ini gravy sama kentang. Jadi gravy sama kentang ini mereka sebut di sini mashed potato ya, mashed potato. Semoga saya tidak salah. Saya lihat guys, kalau di video-video yang orang-orang Cina buat itu, kalau urusan makanan, mungkin ini porsi untuk mereka terlalu kecil ya. Biasanya mereka itu masak banyak banget kayak di suatu kuali yang paling besar, terus mereka makan sampai habis. Saya hampir tidak percaya apakah perut mereka itu memang benar-benar bisa menampung makanan sebanyak itu, atau karena mereka ini ya cuma edit saja videonya. Bisa jadi edit video ya. Jadi makan tapi sebenarnya mereka tidak makan. Karena sebenarnya saya tidak percaya makanan sebanyak itu kok bisa dihabiskan sendiri. Ini ayamnya benar-benar empuk banget guys. Jadi kalau di Amerika ini cara makannya seperti ini. Daging dibanyakin, terus kalau untuk jatuh. Kalau untuk makanan pendamping daging, kalau kita nasi ya. Kalau di sini itu tidak terlalu banyak ya. Jadi daging yang paling banyak. Tapi mereka juga menghindari yang namanya kayak apa ya? Part-part dari daging yang bisa ini ya bikin gemuk. Jadi seperti, maksud saya seperti bagian kulit itu mereka benar-benar tidak makan. Terus yang bagian fatnya ini, lemak-lemaknya ini mereka tidak makan. Jadi mereka benar-benar hanya makan daging. Bahkan misalnya kaki ayam guys, mereka paling jijik makan kaki ayam sama kepala ayam. Mereka paling tidak suka makan ini ya, bagian ayam yang mereka anggap jijik katanya. Terus kalau ikan, mereka juga tidak bisa makan kalau ikan. Maksud saya kepala ikan. Mereka paling anti sekali sama sisik, sama kepala ikan, dan sama kulit ikan. Jadi mereka hanya makan bagian dagingnya. Jadi saya tidak tahu kenapa. Saya pernah sekali coba tes suami saya makan mata ikan. Oh, itu dia marah sama saya tidak habis-habis ya. Karena memang dia tidak bisa sama sekali. Dia bilang katanya mata ikan itu tuh bagian yang paling kotor. Tapi kalau kita di Indonesia, itu bagian yang paling favorit ya, mata ikan sama otak ikan. Kayaknya saya sudah mulai kenyang deh. Makannya kebanyakan guys, banyak banget. Makan udah hampir ngantuk. Kayaknya ini guys, saya gagal deh challenge. Kalau makan banyak kayak gini, rasanya perut saya mau meledak. Meledak kayak bom. Si come here.
Kucing saya kabur-kabur. Kemana sih? Come here. Mukbang bareng kucing tapi gagal, guys. Kalau makan seperti ini, saya paling ingat dengan makanan Indonesia. Karena di sana semua serba dimasak dengan bumbu-bumbu yang benar-benar natural ya. Dan rasanya juga mantap banget. Kalau di sini seperti inilah. Sangat simpel dan sangat mudah sekali ya untuk dimasak. Jadi kayak tidak perlu repot-repot, asal jadi. Di sini juga guys, makanan-makanannya itu kayak semuanya serba sama ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap kali saya mau pesan makanan selalu kayak menunya itu aja ya. Padahal saya udah pergi ke tempat-tempat lain juga kayak sama. Misalnya namanya seperti ini, tapi ujung-ujungnya bahan-bahannya sama semua. Jadi itu kayak mengecewakan ya buat saya. Seperti kalau kita pesan burger, jadi kalau nama lain dari burger itu bikin kita pikir, wah pasti ini makanannya, bahannya ini beda. Ternyata sama, tapi namanya aja yang beda. Jadi roti diisi sama ikan, atau roti diisi sama ayam, daging ayam, atau roti sama daging sapi. Kayak berputar di situ-situ saja ya. Kalau kita di Indonesia, berbagai macam kuliner itu beda-beda ya. Apalagi karena kita juga punya makanan khas daerah. Oh, mantep abis, mantep. Nah, jadi rindu deh. Jadi rindu sama negeri sendiri. Kalau di sini apa-apa semua harus dikerjakan sendiri ya. Jadi harus mandiri, harus berusaha sendiri. Kadang-kala rindu sama keluarga juga itu sangat ini ya, susah diatasi juga, karena hanya satu cara yang bisa mengatasi segalanya, yaitu telepon sama keluarga. Tapi beda juga ya, berbeda sama kita berada dengan keluarga dan melalui telepon, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau tinggal di Amerika guys, harus benar-benar bisa mengatasi situasi, benar-benar bisa menghandle segalanya. Karena kalau bisa dibilang, sebenarnya kita di sini itu hidup harus penuh dengan perjuangan. Itu tidak mudah, karena di satu sisi kita senang, semua terpenuhi, namun di sisi lain kita kayak perang batin ya, karena kita rindu dengan keluarga dan kita rindu juga dengan masakan atau makanan Indonesia ya. Aduh, jatuh. Kalau seperti ini, kita harus benar-benar menyesuaikan diri dengan budaya, dengan situasi, dan terutama dengan makanan-makanan seperti ini. Jadi harus disesuaikan, menyesuaikan diri. Walaupun sebenarnya kita tidak suka, kita tidak bisa menerima segala sesuatu yang berbeda, tapi kita harus coba. Karena inilah kita dengan situasi baru, dan ini yang menjadi risiko kita untuk tinggal di Amerika. Jadi harus diterima dan harus dihadapi mau tidak mau. Jadi inilah dukanya, suka duka tinggal di luar negeri. Aduh guys, ini kok nggak habis-habis ya dari tadi ya. Saya kecapean makan.
Bagian ini guys, udah saya keruk hampir habis ya. Ini juga belum saya sentuh banyak. Kalau situasi saya di rumah sedang sendiri, kalau suami saya lagi keluar, biasanya saya hanya sama Dogi dan sama kucing saya ya. Jadi kucing saya ini benar-benar juga manja banget. Jadi dia adalah pendamping dan teman sejati saya. Jadi hari ini kita beli dia tempat untuk dia bisa sembunyi, menyembunyikan diri maksud saya. Jadi kita akan coba sebentar. Jadi biasanya guys, kucing saya ini kalau kita mau pergi kerja, biasa kita suka cek dia dulu, karena kita takut jangan sampai kalau kita tidak sadar dia ada di dalam kamar, terus kita tutup pintu, otomatis dia akan akan berusaha keluar karena tempat dia pup dan kencing itu ada di ruangan sebelah. Jadi dia tidak bisa terkunci di dalam sebuah ruangan ya. Jadi kita harus cari-cari dia sampai ketemu, baru kita pergi kerja. Dan kucing ini benar-benar sangat pintar untuk menyembunyikan diri. Kita cari-cari sampai panggil nama, dia tetap diam aja. Biasa tidak begitu ya. Kalau kita masih dalam rumah, kita panggil namanya, dia akan muncul. Tapi kalau pada saat kita mau pergi kerja, dia pasti menyembunyikan diri. Dan pintar banget, kita cari-cari sampai hampir telat. Ternyata dia ada di bawah blanket guys, menyembunyikan diri. Pintar banget ya. Kucing itu sebenarnya ceritanya waktu masih kecil dia kayak kesasar. Dia sekitar beberapa bulan itu ada, mungkin pemiliknya yang sebenarnya itu tidak tahu ya kalau kucing itu keluar. Pas itu hujan-hujan, terus suami saya lagi keluar, dia ketemu sama kucing ini waktu masih kecil. Terus dia bawa, dia isi dalam saku dan dia bawa pulang ya. Waktu itu saya belum ada di Amerika. Terus dia urus, dia bilang, Anita, saya sudah punya kucing sekarang, jadi saya mau lihat. Tapi setelah saya kesini, ternyata udah remaja ya kucing ini. Pintar kucing ini. Saya senang sekali ya. Saya suka sekali sama hewan peliharaan. Dan kita juga hari ini saya beli banyak sekali makanan-makanan untuk mereka. Jadi snack ya. Jadi kalau untuk makanan utama biasa mereka makan tiap hari, itu berbeda dengan yang kita sebut snack sebagai pendamping makanan. Ini dia guys, banyak banget. Saya udah buka tadi karena si Dogi saya mau minta. Jadi ini sudah tidak bisa terhitung lagi ya. Jadi ini buat si kucing. Ini buat si kucing saya. Ini juga. Ini. Jadi ini untuk kucing saya ya. Harganya juga lumayan terjangkau ya. Ini harganya $1.96 ya, satu pak seperti ini. Ini untuk kucing. Terus ini untuk dogi-dogi saya ya. Ini untuk anjing saya, puder. Ini juga harganya terjangkau. Ini saya lupa tadi ini harganya berapa ya. Ini juga. Ini untuk dogi saya juga. Tadi udah saya buka dan kasih ke dia juga. Jadi ini buatannya saya tidak tahu, mungkin ini impor ya, atau ini buatan dari mana ya? Oh buatannya Amerika ini. Jadi ini apa, kayak bakso ini, bulat-bulat. Terus ini ayam asap ya. Jadi ini ayam banyak sekali. Ini harganya sekitar $11.
Yang satu ini, kalau ini harganya kalau tidak salah $15 ya. Yang ini juga tadi. Jadi ini snack-snack untuk anjing saya, dan sedangkan yang banyak tadinya itu untuk kucing saya. Jadi kita juga di sini selain berbelanja untuk diri kita sendiri, kita juga ini ya mengutamakan hewan-hewan kita. Walaupun mereka hanyalah hewan, tapi mereka kami perlakukan di sini seperti manusia, karena mereka itu adalah hewan-hewan peliharaan yang sebenarnya mereka itu cinta kepada manusia, tapi sayangnya di beberapa negara lain mungkin mereka menjadikan anjing dan kucing itu sebagai santapan ya. Ya, kayak di video saya, ada video saya yang di bawah itu guys, yang saya sempat upload itu tepatnya di daerah saya di Manado, itu di Kota Tomohon. Mereka ini ya jadikan kucing dan anjing sebagai makanan. Itu sangat menjadikan banget ya. Padahal itu mereka padahal kedua hewan itu benar-benar sayang kepada manusia, bahkan lebih dekat dengan manusia ya. Jadi kalau hewan peliharaan seperti itu seharusnya tidak dibunuh ya, tidak dijadikan bahan makanan. Sedih banget guys. Kalau di sini tidak boleh seperti itu, ada hukumannya. Jadi tidak boleh memperlakukan hewan itu secara brutal ya, apalagi dibunuh untuk makanan. Kalau hewan-hewan liar, ada beberapa hewan yang bisa dimakan, tapi kalau anjing sama kucing jangan. Kan sedih banget guys.